Guys, kalian tahu kan Tiko? Masih ingat dong karena lagi viral banget sekarang ini. Dan anak ini berbakti sekali kepada ibunya. Dia mengurus sampai 12 tahun. Mungkin kalau sekarang 23 tahun nih umurnya. Kalau 12 tahun dimundurin ke belakang, berarti dia dari mulai 10 tahun dia tinggal sama ibunya doang. Di rumah yang sebesar itu. Benar gak sih guys? Nah, sekarang diklaim ada orang yang yang ngaku ya, dalam tanda kutip ngaku-ngaku bahwa dia anak dari anak kandungnya dari suaminya, dari istri pertama katanya gitu ya. Dan Ibu Eni itu adalah istri ketiga kalau nggak salah gitu ya. Nah, kalau menurut saya nih guys, selama istri ketiga itu masing-masing sudah mempunyai rumah itu adalah milik, yang rumah ditempatin Ibu Eni kemarin itu adalah milik milik dia dong, bener gak sih? Nah, kalau secara hukum agama atau hukum pernikahan itu seperti itu atau enggak juga saya kurang paham ya. Tapi yang jelas di mana istri itu ditempatkan ya disitulah dia sebagai mas kawinnya. Kalau menurut saya sih seperti itu, gitu kurang lebih ya. Nah sekarang kalau digadang-gadang Tiko itu adalah bukan anak kandungnya, so what gitu loh. Nah sekarang yang merasa keluarganya kemana aja kalian selama 12 tahun itu? Yang ngurus, yang jelas-jelas ngurus Ibu Eni itu adalah Tiko. Nah sekarang setelah rumahnya bersih, bagus, dirawat ya oleh warga dan sekitarnya. Terus mau apa mereka itu? Saya bingung deh. Kalian ya, saran saya nih, sudahlah, harusnya kalian itu kalau memang benar-benar merasa kalian itu bersaudara, ya diurus dululah kesembuhan Ibu Eni gitu loh. Jangan melihat dari sisi kelemahannya. Udah jelas-jelas dia stres dan depresi dan sekarang lagi diurus sama dokter gitu loh. Nah, gak usah menjelek-jelekan gitu, gak usah mengungkit masa lalunya yang jelek-jelek. Sekarang udah, kalau memang kalian itu niatnya baik, ya gak usah menjelekan siapapun. Rawat dengan baik Ibu Eni, sembuhkan dia, baru deh kalian mau ngapain, bicara dengan baik-baik. Itu saran saya, oke? Salam Lita Gading. Hey guys, semoga kita tidak bosan ya membahas Tiko ini, anak yang luar biasa. Di belakang saya ini dia sedang mengucapkan permohonan maaf kepada pihak keluarga bapaknya, ya. Tapi tahu nggak guys, saya melihat dan menilai dia dengan pengalaman dia yang hanya lulusan SMP, dengan bahasanya dia itu luar biasa loh. Bener nggak sih? Dia punya kecerdasan di luar dari biasanya. Bahasanya tertutur, rapi, terucap juga sopan, santun dan sebagainya. Kalian perhatikan gak sih? Maaf ya, dia tuh mungkin SMP lulus atau enggak sih, saya juga kurang paham ya. Tapi kalau untuk ukuran SMP dengan bahasa yang seperti itu keren sih, keren kalau menurut saya. Ya, attitude-nya pun bagus dan sebagainya. Artinya apa? Ibu Eni mendidik dia dengan cara yang baik dan benar. Ya, jadi kita harus juga menghargai apa yang dilakukan oleh Bu Eni. Walaupun mungkin pada titik tertentu Bu Eni mengalami stres dan depresi karena mungkin ada hal yang tidak bisa terungkap dalam diri dia. Karena orang yang stres dan depresi itu segala sesuatu yang ada di dalam diri dia tidak tersampaikan dengan baik, baik secara verbal maupun perilaku dia. Tidak ada teman untuk berbicara dan tidak ada segala sesuatu yang bisa dia salurkan. Seperti itu ya guys. Jadi jangan merendahkan bahwa pada saat kita merasa di titik paling bawah, harus kita bisa sampaikan unek-unek yang ada di dalam diri kita itu kepada orang yang tepat terutama. Namun pada saat itu mungkin tidak ada orang yang bisa menemani dia selain Tiko gitu. Tiko mungkin dianggap masih kecil, jadi bukan satu yang harus dia libatkan dalam masalah internalnya seorang Ibu Eni. Betul nggak sih guys? Nah ya, jadi kalau menurut saya dengan sikap dan perilakunya Tiko sekarang ini untuk meminta maaf kepada pihak keluarganya,
Itu luar biasa. Jadi jangan menaruh dendam apapun itu. Dia harus tetap tough dan tetap semangat dalam menjalani hidup. Dan sekarang ini kan banyak sekali yang perhatian terhadap dia. Manfaatkan dengan baik ya. Nah, untuk keluarganya nih, saya saran sedikit untuk keluarganya yang dari pihak bapaknya. Dekati Tiko dan kita harus berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Apapun yang terjadi dahulu itu adalah bagian dari kisah lamanya. Guys, ada berita viral nih. Di belakang saya ini Guys, lagi rame nih, seorang anak merawat ibunya di rumah mewah daerah Jakarta Timur yang udah terpenggalai. Kisah Bu Eni dan anaknya Tiko viral setelah dirinya didatangi sama YouTuber bernama Bang Satria. Jadi si Tiko ini seorang diri ngerawat ibunya yang punya gangguan jiwa. Mereka hidup di rumah terpenggalai selama 11 tahun tanpa listrik dan air bersih. Untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan masak, Tiko dan Ibu Eni biasanya menadah air hujan. Pemuda berusia 23 tahun ini juga udah putus sekolah sejak kelas 1 SMP karena nggak ada biaya. Tiko sempat berjualan telur gulung dan meminta bantuan kepada warga sekitar untuk bekerja sebagai operator warnet. Namun, dengan sikap dan ketekunan Tiko, akhirnya ia diangkat sebagai petugas keamanan perumahan. Mantan ART Bu Eni ngasih tahu, kalau dulu keluarga Bu Eni dan Tiko adalah keluarga yang berkecukupan dan bisa dibilang mewah. Tapi itu semua berubah setelah Bu Eni bercerai dengan suaminya di tahun 2010. Sejak saat itu, Ibu Eni kerap bicara sendiri dan memiliki temperamen yang tidak terkendali. Ayah Tito cerai di umurnya yang udah 80 tahun, dan ia kemudian kembali ke kota Madiun meninggalkan Tito dan sang ibu tanpa nafkah sama sekali. Dalam 11 tahun ini juga, Tiko udah lost kontak dengan semua saudaranya, termasuk ayah kandungnya sendiri. Penyakit Ibu Eni sebelumnya nggak separah ini, namun karena nggak ditangani dengan baik, kondisi kesehatannya semakin menurun. Kata Tiko, ibunya nggak suka ditemuin sama banyak orang, dan bertindak agresif gara-gara penyakitnya yang dideritanya ini. Selama 11 tahun, Tiko dengan sabar merawat ibunya yang memiliki gangguan kejiwaan tanpa mengeluh sedikit pun. Hingga akhirnya cerita Tiko viral dan banyak bantuan berdatangan untuk membantu Tiko dan ibunya. Tiko sempat menolak ketika ibunya akan dipindahkan ke panti asuhan atau tempat sejenis, karena Tiko nggak mau pisah dan jauh dari sang ibu. Tiko mau menemani sang ibu dan terus berada di sampingnya. Bu Eni sekarang udah mendapat perawatan medis di RSKD Duren Sawit. Kini, Tiko bisa lebih tenang merawat sang ibu karena sudah ditangani oleh tenaga profesional. Tiko adalah contoh seorang anak yang baktinya luar biasa kepada orang tua. Sebagai anak, sikap Tiko adalah contoh yang harus ditiru oleh kita semua. Setuju kan guys? Tapi kenapa? Karena mungkin kurangnya edukasi, kurangnya pendidikan, kurangnya sosialisasi dan kedekatan terhadap tetangga, yang akhirnya dengan tangannya sendiri mengurus ibunya dengan segala keterbatasan. Luar biasa kan? Evakuasi ini sudah sangat tepat guys, dilakukan dengan bekerja sama dengan RT, RW, tetangga terdekat, serta melibatkan dinas sosial agar diberikan penanganan medis maupun psikologis dan pembinaan serta terapi yang dibutuhkan oleh ibu tersebut. Nah, ini udah bagus ya. Ikhlaskan ibu kamu ya Tiko, walaupun tidak serumah lagi, percayakan ibumu akan mendapatkan penanganan yang baik dan cepat sembuh. Dan terima kasih juga kamu sudah menjadi anak yang berbakti. Kamu luar biasa. Di sisi lain, kita juga banyak belajar dari seorang anak yang luar biasa ini guys. Para tetangganya, mungkin kita bisa melihat kehebatan anak ini. Tapi kenapa para tetangganya baru care setelah berita ini viral? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan. Apakah karena ketidaktahuan atau bagaimana? Nah, gitu ya. Tapi anyway, apapun yang terjadi, kita semua juga sudah berterima kasih mungkin ya. Kita juga mengucapkan banyak terima kasih atas empati dan perhatiannya yang sekarang sudah menjadi bahan berita gitu. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik dan setelah viral ini Tiko juga bisa mendapatkan pekerjaan barangkali, move on dan terus dampingi ibunya ya. Walaupun ibunya sekarang ada di dinas sosial atau di rumah sakit jiwa, tetap kamu bisa harus menghargai. Apapun yang terjadi terhadap ibu kamu, itu adalah surgamu. Semoga apapun yang kamu lakukan bisa berkah. Salam.